Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana, yang mana kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah software rancang bangun jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer umumnya digunakan oleh tim IT yang bekerja di bidang jaringan, ya. Namun tidak menutup kemungkinan aplikasi ini juga dapat dilihat di kalangan siswa SMK, khususnya jurusan TKJ yang sedang mempelajari ilmu jaringan komputer. Baik, biar tidak berlama-lama langsung aja kita aktifkan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, yang mana kali ini saya menggunakan versi 8.2. Untuk diketahui oleh teman-teman dalam mengaktifkan Cisco Packet Tracer, hal pertama yang perlu diingat adalah mematikan terlebih dahulu akses internetnya, karena hal ini dimaksudkan agar tidak terkoneksi secara langsung ke situs akademi dari Cisco Packet Tracer-nya. Namun kalau boleh bersaran, tidak ada salahnya teman-teman mendapatkan atau memiliki akun resmi, sehingga dapat mempelajari ilmu-ilmu jaringan secara online di Akademi Cisco Packet Tracer. Jadi dapat dikatakan aplikasi ini bisa bekerja secara offline ataupun secara online. Dan bila sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa kembali mengaktifkan akses internetnya, dan hal ini tidak mengganggu aktivitas kita dalam menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Baik, langsung kita coba mulai perkenalan ruang kerja dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Di pojok kiri atas monitor, di sini ada yang namanya 8 menu utama, ya, mulai dari menu file, lalu ada menu edit, menu option, menu view, lalu ada menu tools, extension, window, dan help. Yang mana masing-masing menu ini memiliki sub menu pilihan lainnya, misalkan seperti dari menu option, ada menu preference. Di dalamnya disediakan fitur-fitur untuk memberi kenyamanan kepada para penggunanya. Misalkan di sini ada yang namanya tab font, ya. Teman-teman bisa memilih jenis huruf yang disukai dan menyesuaikan dari ukuran huruf yang nanti teman-teman sukai gitu. Lalu ada lagi misalkan dari di sini image cleanup, ya. Image cleanup ini untuk menghapus gambar-gambar yang di-input atau dimasukkan tambahan dalam hal rancang bangun jaringannya itu sendiri. Di bawah 8 menu utama itu terdapat ikon standar, ya, yang sering banyak kita temui di aplikasi-aplikasi lainnya, mulai dari ikon new, membuat lembar kerja baru, lalu ada ikon open, ya, folder untuk membuka hasil kerja yang sudah pernah dijalankan, lalu ada ikon save, lalu ada ikon print, dan sebagainya. Lalu ada network information sampai dengan ikon-ikon standar seperti di Associate Logical Workspace. Di bawah 8 maksud saya di bawah 8 standar ikon ini ada yang namanya ikon-ikon yang sering nanti digunakan dalam hal rancang bangun jaringan, mulai dari ikon select, lalu ada ikon inspect, ada ikon delete, dan ada ikon resize, ya. Lalu berikutnya ada ikon place node, lalu ada ikon draw line, rectangle, lalu ada ellipse, freeform, lalu ada ikon add simple, ya. Add simple ini biasanya umumnya kita gunakan untuk pengujian apakah jaringan sudah berhasil atau tidak. Dan yang terakhir ada ikon add complex PDU. Mungkin sedikit saya coba contohkan di sini. Misalkan saya coba membuat sebuah kotak, ya, menggunakan rectangle. Misalkan saya memilih dari warna ini, ya, misalkan seperti ini. Lalu atau misalkan teman-teman mau menggunakan yang ellipse, misalkan seperti ini, ya. Ini
penggunaan ini sebenarnya opsional pilihan saja, hanya sebatas untuk mempercantik tampilan dari rancang bangun jaringan yang teman-teman coba buat gitu. Misalkan juga di sini sedikit saya tambahkan dari freeform, teman-teman bisa membuat secara random garisnya seperti ini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya di bawah icon main ya, itu ada dua tombol, logical dan physical. Logical itu adalah yang sering dilihat, yang kita gunakan untuk merancang bangunnya. Lalu kalau physical di sini akan muncul satu buah peta kecil, yang mana pada akhirnya ketika teman-teman sudah membangun rancang bangun jaringan, perangkat-perangkatnya juga sudah diinputkan ke dalam lembar kerja ini, maka di physical akan muncul tampilan secara fisiknya penempatan dari perangkat jaringan yang digunakan. Berikutnya kita coba lihat di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah ini ada yang namanya network device atau perangkat jaringan, yang mana di sini memiliki 6 sub menu pilihan dari perangkat-perangkat jaringan yang ada di yang sering umum digunakan. Mulai dari router, lalu ada switch, lalu ada hub, lalu ada wireless. Ya teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ketika saya klik router, maka ikon-ikon perangkat router jaringannya tipe dari misalkan 4331 sampai dengan tipe 2811 itu sudah disediakan. Lalu ada switch tadi, ada mulai dari tipe 2960 sampai dengan tipe 2950T. Lalu ada icon hub, mulai dari PT hub sampai koaksial. Lalu wireless ya sampai dengan CO server, security, dan one emulation. Ini adalah perangkat-perangkat jaringan yang umum digunakan baik itu secara simulasi ataupun di dunia nyata nanti. Di samping perangkat jaringan ada yang namanya end device atau perangkat akhir nanti seperti PC, laptop, server, dan sebagainya. Dan di end device memiliki 5 sub pilihan ya, mulai dari home, lalu ada apa ini namanya? Ya home, terus ada smart city, terus ada industrial ya, ini yang biasanya digunakan untuk berbasis atau simulasi IoT ya, sampai dengan power grid gitu. Lalu ada komponen juga memiliki dari 3 pilihan. Yang pertama board, maksud saya ada board, lalu ada aktuator, dan ada sensor. Ini juga sering digunakan dalam hal simulasi IoT. Di samping komponen ada yang namanya icon connection atau yang biasa kita sebut juga kabel ya. Mulai dari otomatis, kabel konsol, kabel copper strike, kabel crossover, sampai dengan kabel USB. Penggunaan kabel ini tentunya diselaraskan dengan perangkat-perangkat jaringan yang dibutuhkan. Di samping icon connection ada icon miscellaneous ya. Ini menunjukkan atau menginformasikan kepada pengguna perangkat-perangkat jaringan yang sering digunakan dalam hal membuat rancang bangun jaringan itu sendiri. Dan di sini berikutnya ada icon multi user untuk membuat sebuah rancang bangun secara bersama ya, jaringan secara bersama. Misalkan seperti remote jaringan di dunia kerjanya itu sendiri. Selanjutnya kita coba geser ke pojok kanan bawah ya. Di sini ada real time dan ada simulasi. Kalau misalkan simulasi ini nanti ketika teman-teman mempunyai rancang bangun jaringannya, lalu kita coba klik play di sini, maka akan muncul simulasi ataupun proses kerja dari cara kerja jaringannya itu sendiri. Nah, satu saat nanti akan kita coba praktekkan. Yang pasti di sini ada real time dan ada simulasi. Nah, kotak putih ini di pojok kanan bawah ini akan memberikan informasi pada kita apakah jaringan sudah terkoneksi atau terhubung dengan sukses ataupun belum.
Bila jaringan yang sudah kita rancang terhubung dengan baik, maka di sini akan tertulis tulisan successful gitu ya. Sementara mungkin saya akan coba sedikit contohkan lagi. Misalkan saya tambahkan perangkat PC ya. Ini ada PC 1. Misalkan saya tambahkan 2 unit PC. Lalu saya tambahkan perangkat jaringan, misalkan saya menggunakan tipe 2950 dengan 24 port ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat fitur yang ada dari suite 2950 ya, yang memiliki 24 port. Ini bisa diklik zoom in ya untuk melihat lebih dekat, mulai dari port nomor 1 sampai dengan port nomor 24. Dan di sini tertulis Catalyst 2950 seri sesuai dengan tipe perangkat jaringan yang sedang digunakan. Yang berikutnya, misalkan kita coba koneksikan dari kabelnya ya, dari PC ini. Kita klik ke sini fast Ethernet. Lalu kita arahkan ke switch. Nah, di sini akan muncul 24 port yang bisa teman-teman pilih atau sesuaikan untuk perancangan bangun jaringannya. Atau teman-teman boleh menggunakan fitur dari otomatis. Ini artinya teman-teman cukup tinggal klik perangkatnya, lalu klik objek berikutnya, dan di sini sudah terkoneksi secara otomatis. Saya rasa demikian untuk sementara perkenalan ruang kerja dari Cisco Packet Tracer. Yang selanjutnya nanti kita akan coba membuat simulasi sederhana dari aplikasi Cisco Packet Tracer-nya itu sendiri. Saya rasa demikian perkenalan awalnya di video pertama ini. Semoga bermanfaat dan kiranya berkenan untuk menekan tombol subscribe agar bisa membantu mengembangkan dari channel ini. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.